Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabillahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhamni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang berkenan mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk kembali melanjutkan khidmat keilmuan kita yang sesuai jadwal. Pagi hari ini kita membahas satu materi yang menjadi momok bagi kita semua, yaitu mantik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harus mengulangi lagi. Saya yakin antum pasti lupa. Perhatikan di sini, ketika saya mendefinisikan manusia, saya punya, ingat ya, kita bicara tentang apa, Bu? Mafhum. Nah, kita ini membicarakan tentang mafhum karena manusia itu berpikirnya pakai mafhum. Jadi yang ada di benak jenengan itu namanya mafhum. Kalau jenengan mikir dan bayangkan gunung, itu gunung yang di otak jenengan itu mafhum namanya, atau yang difahami dari benda yang seperti itu, yang bentuknya gunung itu namanya mafhum. Apapun yang tercetak di dalam benak kita itu namanya mafhum. Dari kata fahima, isim maf'ulnya maf'ulun jadi mafhumun, yang difahami dari sesuatu namanya mafhum. Bendanya namanya misdaq. Diling-iling ya, bendanya namanya misdaq. Maka definisi mafhum adalah mantuzi'a. Definisi misdaq adalah mantuzi'a minhul mafhum, yang darinya mafhum dihasilkan. Jadi misdaq adalah yang darinya mafhum dihasilkan. Jadi misdaq adalah yang darinya mafhum dihasilkan. Misdaq menjadi satu sumber untuk kita mendapatkan mafhum, karena manusia itu kan makhluk yang sangat indrawi, bergantung sekali dengan panca indera. Sesuatu itu tidak menarik bagi manusia atau tidak menakutkan bagi manusia ketika sesuatu itu tidak dilihat, tidak didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium baunya. Makanya Sadrul Muta'alihin atau yang terkenal dengan Mula Sadro pernah mengatakan bahwa al-insan yasta'nisu bil mahsusat. Manusia itu selalu lebih akrab dengan hal-hal yang bersifat indrawi. Nah, karenanya untuk manusia memiliki gambaran di dalam benak dia yang kemudian kita sebut mafhum, maka dia harus melihat misdaq atau menyentuh misdaq atau dan lain sebagainya. Saya ketika ditanya, kenalkah saya dengan Mas Faizin, saya bilang kenal. Kenapa? Dan yang mana Mas Faizin itu? Saya bilang saya kenal dan saya tahu dia karena ada mafhum Mas Faizin dalam benak saya. Mas Faizin nggak ada di otak saya, tapi mafhumnya Mas Faizin itu ada di otak saya. Pintar-pintarnya kita mengolah mafhum dan memahami mafhum,
itulah sebenarnya tingkat keilmuan kita. Jadi ilmu kita ini adalah ilmu mafhum, karena kita bukan orang primitif yang kemana-mana bawa barang untuk ditunjukkan pada orang. Kita adalah orang-orang yang sudah menemukan wasilah untuk merubah wujud misdak menjadi wujud mafhum yang bisa dibawa kemana-mana sebesar apapun dan bisa ditransfer kepada orang lain melalui kata-kata. Misalkan gunung, barangkali kalau bendanya benda kecil, saya bisa bawa mouse ini misalkan untuk saya tunjukkan kepada Bang Saf, misalkan bisa saya bawa ini, Bang Saf, ini namanya mouse. Tapi ketika satu saat saya ingin sampaikan kepada Bang Saf sesuatu yang rumit untuk saya bawa, saya ingin cerita bahwa kemarin saya lihat gunung, kan nggak mungkin saya bawa gunung, maka saya memiliki mafhum tentang gunung yang kemarin saya daki atau saya lihat, masuk ke otak saya bawa sebagai mafhum, saya sampaikan pada Bang Saf dengan karakteristik yang saya tangkap dari wujud misdak itu. Saya sampaikan bahwasanya yang namanya gunung itu adalah satu bentuk tertentu, kenampakan alam tertentu, di mana ya sedemikian rupa besar dengan segala pepohonan, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini namanya apa? Mafhum. Jadi ada mafhum, ada misdak. Ini kita baleni saja yang pernah kita bahas. Nah, kenapa kita membahas mengenai mafhum dan karakteristik mafhum? Karena kita ini adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita harus memindahkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Maka kita perlu untuk memahami mafhum dan mempelajari tentang lafaz. Kemarin kita sudah pernah bahas tentang lafaz. Lafaz itu sebenarnya nggak penting. Lafaz itu wasilah saja untuk kita memindahkan mafhum. Kalau panjenengan bisa telepati nggak apa-apa, nggak perlu lafaz. Nggak perlu lafaz. Cuman karena tidak bisa, kita gunakan lafaz, kita gunakan barang, kita gunakan tulisan, WhatsApp, chatting, dan lain sebagainya, itu wasilah saja. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah mafhum, dan pandai-pandai ya panjenengan mentransfer mafhum yang ada di otak panjenengan ke otak orang lain. Itu yang namanya orang diskusi kan gitu, menyampaikan sesuatu kan gitu. Nah, penggunaan mafhum, pemahaman yang salah tentang mafhum, satu. Penggunaan lafaz untuk mewakili mafhum itu juga harus benar. Kalau enggak, mafhumnya benar, jenengan sampaikan dengan lafaz yang salah, orang memahaminya tidak seperti yang kita pahami. Mudeng ya. Orang belajar mantik itu sebenarnya untuk itu, supaya komunikasinya itu lancar dengan orang lain. Nah, maka misdak yang darinya mafhum dihasilkan. Mafhum kemarin, ingat ya, kita sekali lagi berbicara tentang mafhum. Ada usaha untuk kita mendefinisikan sesuatu, dan mendefinisikan itu ya dengan mafhum. Sekali lagi, karena kita tidak semua barang bisa kita bawa dan kita tunjukkan, maka saya perlu memiliki mafhum untuk segala hal ya. Ketika kemudian saya ditanya tentang sesuatu, apakah manusia itu? Maka saya menjawab, manusia adalah hewan yang berakal, ya kan? Masih ingat ya itu ya? Manusia adalah hewan yang berakal. Perhatikan di sini, ketika saya ditanya tentang manusia, saya harus sampaikan kepada panjenengan mafhum manusia itu sedekat mungkin agar panjenengan paham, ya kan? Dan biasanya manusia nggak bisa serta-merta menerima langsung tanpa adanya muqaddimah dari umum ke khusus. Kalau misalkan jenengan ditanya, alamatmu di mana? Yang nanya orang luar negeri. Jenengan urutannya gimana? Kamu tahu Indonesia nggak? Tahu. Kalau tahu Indonesia, tahu Jawa Tengah nggak? Tahu. Kalau tahu Jawa Tengah, tahu Karesidenan Kedua nggak misalkan? Tahu. Tahu Wonosobo nggak?
Tahu Sidoarjo enggak? Misalkan terus seperti itu. Mengerucut sampai yang paling detail. Ketika kita mendefinisikan sesuatu, itu sama halnya seperti itu. Ketika ditanya manusia, panjenengan akan menjelaskan kepada orang sesuai dengan tingkat orang itu. Ada orang yang sangat cerdas, saya nggak perlu beberapa tahap untuk menjelaskan kepada dia tentang sesuatu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Maka ketika orang mendefinisikan, nanti ada beberapa tahap. Ketika saya mendefinisikan, misalkan manusia adalah hewan berakal. Hewan ini sebenarnya untuk menggiring otak yang kita ajak bicara itu kepada sesuatu yang khusus, tapi khusus dalam artian lebih khusus daripada sebelumnya. Ketika saya bilang manusia, orang masih bingung, manusia itu apa? Misalkan orang belum pernah lihat manusia, misalkan apa itu manusia, maka saya cari kira-kira apa yang ia paham tentang wujud ini. Oh, dia paham tentang hewan. Maka saya mengatakan, hewan, tahu nggak hewan? Oh ya tahu. Ketika dia mendengar hewan itu, bayangannya ada sapi, ada kerbau, ada termasuk manusia, ada sapi, ada kerbau. Kemudian ternyata orang itu hewan itu nggak paham. Hewan itu apa? Nah, saya terangkan lagi, misalkan hewan itu adalah makhluk hidup yang bergerak dengan keinginan. Misalkan nggak paham lagi, saya pakai yang atasnya lagi, saya lebih mendefinisikan lagi tentang hewan, terus seperti itu. Nah, ini kita ambil contoh, orang itu udah paham hewan itu apa. Ya, hewan adalah makhluk atau jasad yang tumbuh, atau makhluk hidup lah, makhluk hidup yang bergerak dengan irodah, dengan keinginan. Meskipun keinginan itu kadang bersifat insting seperti binatang dan lain sebagainya. Manusia adalah hewan berakal, maka saya giring dia kepada hewan. Dimana kalau saya pakai hewan ini, orang nanti melihat kambing dikira manusia, ya kan? Karena mafhum hewan ini masih umum, bukan hanya manusia misdaknya. Maka saya kerucutkan dengan sesuatu yang khusus, yaitu berakal, yang kemudian taruhlah terbukti bahwasanya yang berakal itu hanya manusia. Maka saya definisikan dengan sempurna, manusia adalah hewan berakal. Ingat, bukan binatang. Manusia adalah hewan yang berakal. Hewan adalah saya kasih ini di atas, hewan adalah makhluk hidup yang bergerak dengan keinginan. Jadi manusia adalah hewan tapi yang berakal. Maka gugurlah mafhum kambing, gugurlah dengan kata berakal itu, gugurlah mafhum kambing, mafhum kuda, mafhum binatang yang lain. Saya jadi tahu, oh ternyata manusia bukan kambing, manusia bukan kuda, meskipun sama-sama hewan. Bagian yang umum dari definisi itu adalah bagian umum daripada definisi atau dari mafhum tentang hakikat sesuatu, itu disebut jins atau jenis. Jika mafhum itu adalah mafhum yang bersifat zati, yang kalau tidak ada berarti bukan manusia. Misalkan manusia itu hewan berakal, ya, manusia itu hewan berakal. Kalau bukan hewan, manusia apa bukan? Kalau bukan hewan, manusia apa bukan? Bukan. Kalau panjenengan bilang bukan, maka itu namanya jins, bagian umum yang tidak bisa terpisahkan dari satu hakikat. Kita ngomong alam mafhum ya. Dari satu hakikat itu disebut dengan al jins atau jenis. Udah ya. Bagian umum dari satu hakikat yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa dinafikan dari hakikat itu namanya jenis bagian umum. Kemudian berakal ini bagian khusus daripada definisi kan, yang mengkhususkan hewan kan berakal. Berakal ini kalau tidak berakal tetap manusia apa bukan? Kita ngomong mantik bukan ngomong akhlak loh ya.
Kalau tidak berakal berarti bukan manusia. Tak anak manusia. Tetap hewan, tapi dia bukan manusia. Makanya nanti perlakuan. Sekali lagi kita ngomong logika, nggak ngomong akhlak ya. Jadi bukan berbicara mengenai norma-norma. Kita berbicara mengenai logika, keilmuan. Jadi kalau dalam fikih saja, kalau orang di Baitul Khala atau di WC lah, di WC itu tidak wajib menutup aurat dari orang gila. Masalah risi gak risi itu masalah lain ya, kita ngomong masalah logika. Itu aja nggak wajib menutup aurat dari orang gila itu, asal terbukti kegilaannya lah ya. Asal terbukti kegilaan itu nggak wajib menutup aurat. Kan sekarang banyak orang gila yang lebih gila daripada orang gila, ya kan? Fitnah seenaknya, tebar-tebar isu nggak ada dan sebagainya, padahal dia orang yang ditokohkan di sebuah stasiun televisi nasional. Itu kan sudah lebih gila daripada orang gila itu ya, tanpa dalil seenaknya itu ya. Ala kulli hal, saya nggak akan bahas itu, takut dia viral ya. Malas saja kalau kita tanggapi. Saya sempat diminta sama beberapa teman itu, Ustadz tolong tanggapi itu di YouTube-nya Ustadz. Saya bilang, saya kalaupun ada pembahasan mengenai akidah kita, saya tidak dalam format reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh itu. Emang siapa dia kan, kita harus menanggapi. Toh isu itu juga isu lama, hanya sekarang permainan sosial media yang menjadikan itu menjadi viral. Dan manusia itu lebih suka mendengar kejelekan orang daripada kebaikan orang ya. Jadi asik itu kalau lihat orang lain itu susah, itu senang banget, enteng banget. Bahkan seringkali naudzubillah nambah-nambahi itu. Kalau di kampung tuh, kalau ibu-ibu menceritakan kebaikan orang, ibu-ibu masih menyanggah itu, mosok gitu. Tapi kalau yang diceritakan kejelekan orang, itu langsung, pantas kemarin saya juga, gitu, tambahi terus menerus seperti itu. Karena manusia itu selalu ingin jadi nomor 1. Jadi senang kalau ada lihat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, senang. Manusia itu hubuzat ya. Manusia itu selalu cinta diri. Jenengan itu kalau misalkan dalam keadaan gini santun banget itu. Jajal ya pas rebutan BLT misalkan ya, orang cot-cotan. Manusia hubuzat, punya hubuzat yang sangat besar, cinta diri yang sangat luar biasa. Kalau anak kita sakit, rewel malam hari, kita kebingungan cari solusi untuk menghilangkan penyakit itu. Apakah hal itu juga terjadi ketika anak tetangga yang rewel? Anak tetangga rewel, nangis terus, ngerentes banget malam-malam. Ada nggak perasaan seperti kita merasakan pas anak kita sakit? Enggak. Kita malah merasa berisik kadang. Nah, manusia adalah hewan berakal. Berakal, ketika tidak berakal maka dia bukan manusia. Bagian umum yang tidak terpisahkan ini namanya jenis. Bagian khusus yang tidak terpisahkan namanya fasal. Ya, jenis dan fasal. Ini bagian ini yang saya kasih merah ini, itu namanya jenis. Yang saya kasih biru ini namanya fasal. Ya. Oke, sekarang lihat sini. Manusia adalah hewan yang tertawa. Sahabat, manusia adalah hewan yang tertawa. Oke. Hewan tadi kita udah bahas ya. Ada masalah, hewan adalah jenis, ya kan? Hewan adalah jenis. Kemudian tertawa. Taruhlah kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya yang tertawa itu hanya manusia.
Yang tertawa itu hanya manusia. Kalaupun ayam tertawa itu sebenarnya bukan ayam ketawa, itu suaranya aja kayak ketawa, dan kita anggap kuntilanak itu tidak tertawa. Dalam hal ini pokoknya kita sepakati yang tertawa itu hanya manusia. Kalau kuntilanak itu siapa tahu dia itu sedang menangis tapi suaranya kayak ketawa, kan kita nggak tahu. Jadi itu di luar pembahasan kita ya. Jadi jangan tanyakan lagi nanti, Ustaz gimana kuntilanak gimana, malaikat tertawa apa enggak, itu nanti. Kita ambil satu, andaikan kita udah sepakat bahwa tertawa itu hanya manusia, yang lain tidak tertawanya, suaranya aja kayak orang tertawa. Hewan tertawa, hewan jenis ya jelas. Sekarang tertawa, kalau saya pakai tertawa boleh nggak? Ya boleh, boleh, karena yang tertawa hanya manusia. Manusia adalah hewan yang tertawa hanya manusia. Berarti boleh nggak saya definisikan kayak gitu? Boleh. Kemudian kalau hewan jelas ya, kalau bukan hewan berarti bukan manusia, kan tadi kita udah sepakat. Terus kalau tidak tertawa, dia manusia apa bukan? Hah? Ketika dia tidak tertawa, apakah dia tetap manusia? Apakah ketika dia menangis dia berubah jadi selain manusia? Ya, kan enggak. Jadi tertawa itu memang bisa mengkhususkan, membedakan manusia dengan hewan yang lain. Tapi tertawa itu merupakan mafhum yang bisa terangkat dari hakikat manusia, dan manusia tetap manusia. Yang seperti ini namanya aradhi khas, aradhi tapi khusus. Oke. Sekarang saya kelewatan tadi satu sebenarnya. Saya misalkan gini, definisikan manusia itu dengan manusia adalah yang berakal. Manusia adalah yang berakal. Manusia adalah yang berakal. Jadi saya bilang manusia adalah yang berakal. Manusia adalah yang berakal. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh saja. Yang penting kan bedakan manusia dengan yang lain. Manusia lah yang berakal, karena yang berakal hanya manusia. Berarti sekarang saya mendefinisikan manusia dengan apa? Dengan fasal, ya kan? Balik lagi, ini kan tadi yang pertama, manusia adalah hewan yang berakal. Hewan itu jenis karena bagian zat mafhum ya, bagian atau zati, bagian zati dari mafhum manusia yang umum. Karena berakal ini fasal, benar? Oke. Berarti kalau saya definisikan manusia adalah yang berakal, berarti saya definisikan dengan apa? Yang berakal ini dengan fasal, ya kan? Atau jangan yang di atas berakal, yang di bawah yang berakal, sama aja. Tambah yang itu enggak, itu untuk supaya enggak wagu saja kita menyebutkannya. Manusia berakal, misalkan kan wagu ya. Yang berakal sama juga dengan yang di atas. Jadi yang kedua kita mendefinisikan dengan fasal, mendefinisikan dengan fasal. Nanti masih ada rinciannya lagi nanti. Yang ketiga tadi hewan tertawa, kita sudah sampaikan ya, hewan tertawa. Yang keempat, manusia adalah yang tertawa. Boleh nggak? Boleh saja, itu khusus juga kok, ya kan?
Mudeng ya kira-kira ya. Jadi manusia adalah hewan berakal. Manusia adalah yang berakal. Kemudian manusia adalah apa lagi? Adalah hewan tertawa. Kemudian manusia adalah yang tertawa. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa bentuk definisi. Yang pertama, definisi dengan jenis dan fasal. Ya. Dan ini pun nanti ada rincian, sebenarnya ada jenis dekat. Ya. Hewan itu kan jenis terdekat bagi manusia. Kita bisa pakai jenis jauh, misalkan manusia adalah wujud yang berakal. Manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Itu boleh, itu namanya menggunakan jenis jauh ya, bukan jenis langsung apa jenisnya dia. Nah, dari sini kemudian kita menemukan 4 macam definisi, 4 macam definisi. Saya akan tunjukkan kepada jenengan. Yang pertama, sesuai urutan tadi itu saja supaya enggak membingungkan. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-haddun tam. Ini namanya haddun tam. Ini namanya haddun tam. Saya bisa pakai ini. Oke. Ini namanya haddun tam. Had itu batasan, tam itu sempurna. Jadi yang ngasih batasan itu benar-benar sempurna. Haddun tam, yaitu wa huwa ta'rifu bi jami'i datiyatil mu'arraf bil fathi ya, wa yaqau bil jinsi wal fasli al qaribain liistimalihima ala jami'i datiyatil mu'arraf. Adalah mendefinisikan dengan segenap zatinya, mafhum zati manusia itu jenis dan fasal. Wa yaqau bil jinsi wal fasli al qaribain, maka dilakukan cara definisi yang sempurna ini dengan meletakkan jenis atau jenis dan fasal dekat, dua-duanya dekat, jenis dan fasal terdekat. Itu namanya haddun tam, batasan sempurna. Namanya apa? Haddun tam. Nah, kenapa disebut haddun tam, batasan sempurna? Had yaitu hudud, batas ya. Maka dalam Quran, wa may yata'adda hududallahi, ya, hudud had, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, al-istimalihi ma'ala jami'i datiyatil mu'arraf, karena mencakup seluruh datinya mu'arraf, baik umum atau khususnya, itu semuanya dati. Apa itu dati? Apa itu dati tadi? Dati adalah yang tidak bisa dinafikan dari hakikat mafhum yang kita definisikan. Misalkan manusia adalah hewan berakal, maka hewan ketika dinafikan dia bukan manusia, berakal ketika dinafikan dia bukan manusia. Itu namanya zati, zatnya, mafhum itu. Ingat kita bicara pada ranah mafhum. Fa idza qila, maka apabila dikatakan mal insanu, apa manusia itu, fayajuzu an tujibu awalan, maka boleh Anda menjawab, untuk pertama kali Anda menjawab bi annahu hayawanun nautiq, bahwa dia manusia adalah hewan yang berakal. Wa hadza haddun tam fihi tafsil, dan ini adalah haddun tam, ada rincian, nanti kita akan bahas karena nanti ada step kedua. Step pertama adalah pengantar ilmu mantik, kita ambil yang poin-poin aja, nanti ada lagi ilmu mantik, kita belajar ilmu mantik sebelum masuk ke filsafat. Itu pun kalau umur kita masih nyait. Nah, insya Allah kalau antum niatkan berbuat baik, insya Allah panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi biasanya orang baik gak lama. Kata orang itu, kalau orang jahat ki kok orang enten-enten.
Orang baik itu malah cepat. Nah, karena disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna, maka wayastamilu, ini sampai ini ya, saya langsung sini aja. Wayastamilu ala jami'i dzatiyatih, dan mencakup semua datinya mafhum manusia, yaitu jenis dan fasal. Lianna mafhumal hayawan, karena mafhum hayawan yang tawi itu di atasnya ada jauhar, jismun nami, wal hassas, al mutaharik, bil irada, wa kullu hadza ajab. Nah, semua itu adalah bagian dari manusia. Ini maksudnya, Bu, ya. Gini, saya bolak-balik nggak apa-apa lah. Maksudnya saya belum buat PowerPoint-nya. Jadi hatam atau batasan sempurna definisi dengan jenis dekat dan fasal dekat. Ya. Maksudnya ini, Pak. Nah, ini. Kita baca dari bawah. Manusia adalah hewan berakal. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak dengan keinginan. Makhluk hidup adalah jasad yang memiliki kehidupan. Jasad adalah jauhar dengan 3 dimensi. Jauhar adalah wujud tanpa batasan, wujud itu sendiri. Kalau dalam istilah filsafat, wujud bima huwa wujud itu sendiri. Nah, ini ke atasnya semuanya zatnya manusia. Cuman ini jenis dekat, hewan jenis dekat. Kalau ini jenis jauh, terus seperti itu. Ya. Dan antum bisa merinci, misalkan orang nggak paham hewan itu apa, panjenengan bisa mendefinisikan gini: manusia adalah makhluk hidup yang bergerak dengan keinginan dan berakal. Boleh. Ternyata orang itu nggak paham hewan itu apa. Lalu manusia adalah jasad yang memiliki kehidupan dan bergerak dengan keinginan, berakal. Itu bisa. Cuma menjadi tidak efektif. Ketika panjenengan bisa singkat padat, kenapa harus ngobrol-ngobrol kemana-mana? Ya, karena fungsi mantik kan gitu, jenengan menggunakan menghemat kata-kata, tapi bisa mencakup keseluruhan makna. Efektivitas, ya, efektivitas. Nah, maka ada definisi hadun tam, batasan sempurna, definisi dengan jenis dekat dan fasal dekat, yaitu manusia adalah hewan berakal. Namanya hadun tam atau hatam, batasan sempurna. Jadi yang batasi itu betul-betul sempurna. Kemudian hadun nakis, ada had tapi nakis, batasan tapi tidak sempurna, tapi bisa membatasi. Definisi dengan jenis jauh dan fasal dekat atau dengan fasal saja. Ya. Ini nanti saya kirimkan ke WhatsApp lah. Ininya ya. Untuk ini. Hadun naqis, batasan tidak sempurna, definisi dengan jenis jauh dan fasal dekat. Jenis jauh itu maksudnya gini ya, Bu, ya. Manusia hewan berakal. Hewan ini jenis dekatnya manusia. Kalau sudah di atasnya lagi, ini jenis jauh. Makhluk hidup itu jenis jauhnya manusia. Iya. Makhluk hidup itu jenis jauhnya manusia. Jasad itu lebih jauh lagi. Tapi jenisnya jenis manusia. Artinya kalau bukan jasad dia bukan manusia. Tetap. Jauhar juga sama. Jauhar itu istilah untuk wujud tanpa batasan, ya, dan seterusnya. Nah, di sini itu yang namanya jenis jauh. Sama juga dengan fasal. Ya. Fasal itu fasal dekat ini berakal. Nah, kalau fasal jauh itu yang tidak boleh, karena fasal jauh tidak mengerucutkan. Misalkan Anda menggunakan fasal jauh, manusia adalah hewan yang bergerak dengan keinginan, itu belum mengkhususkan pada manusia. Hewan yang lain juga seperti itu, ya. Nanti ada pembahasannya, ya.
Yang ketiga, ada yang namanya bukan had tapi rasam atau rosem atau rosam. Rosam itu gambaran, bukan batasan, cuma memberikan gambaran perbedaan aja. Lebih apa namanya? Opacity-nya istilahnya apa? Lebih, kalau tingkat ketajaman itu kalah dengan had, ya. Yang penting manusia, yang penting orang lain paham kalau ini bukan itu aja. Jadi rasam tam itu gambaran aja, bukan batasan tapi gambaran. Tapi gambaran ini gambaran yang sempurna untuk tingkat gambaran, yaitu definisi dengan jenis dekat dan aradhi khas. Jenis dekat dan aradhi khas. Tadi itu jenis dekat apa bagi manusia? Hewan. Aradhi khas, tertawa, penyair, apa segala macam. Manusia adalah hewan penyair. Itu namanya definisi dengan rasam tam, rasam sempurna, gambaran sempurna. Sempurna artinya yang penyair itu hanya manusia, nggak ada makhluk lain yang penyair selain manusia. Atau burung beo bisa menirukan, itu tidak disebut bicara, tidak, apalagi penyair ya. Nah, di sini rasam tam atau gambaran sempurna adalah definisi dengan jenis dekat. Misalkan manusia, ya jenis dekatnya hewan. Kalau hewan jenis dekatnya makhluk hidup. Makhluk hidup jenis dekatnya adalah jasad. Misalkan jangan ditanya, apa itu jasad? Atau fisik lah ya. Apa itu jasad? Jauhar dengan 3 dimensi. Maka jauhar ini merupakan jenis dekatnya, karena langsung di atasnya jauhar ini. Jadi saya urutan ini Pak Bu. Manusia jenisnya hewan. Hewan jenisnya makhluk hidup. Makhluk hidup jenisnya jasad. Jasad adalah jenis jauhar karena dia wujud. Paham ya? Itu seperti itu. Maka bisa dibilang jauhar juga jenisnya manusia. Jauhar adalah jenis bagi manusia. Ming jenis jauh. Jasad ya jenisnya manusia, tapi jenis jauh, makhluk hidup dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau saya bilang jenis jauh berarti bukan jenis langsung, saat garis ini bukan, tapi di atasnya. Nah, manusia ini, namanya kan nau kemarin, ingat gak? Nau itu gembelokannya itu, manusia itu namanya nau. Nah, di atasnya nau itu langsung jenisnya dia. Yang di atasnya itu langsung jenisnya dia. Nah, anak kuliah. Kalau manusia, di bawah manusia apa? Langsung misdak, langsung perwujudan di luarnya. Itu. Nah, kalau hewan berakal, manusia adalah hewan berakal, maka hewan adalah makhluk hidup bergerak dengan keinginan. Ini fasalnya ini. Maka ini juga fasalnya manusia, tapi fasal jauh. Ini juga fasal manusia, tapi fasal lebih jauh lagi. 3 dimensi ini juga fasal manusia, tapi jauh lagi dan seterusnya. Karena kalau tidak 3 dimensi berarti bukan manusia. Kertas itu 3 dimensi loh ya. Setipis apapun benda yang ada di dalam kita, di dalam mantik itu 3 dimensi. Dia selalu memiliki volume, panjang, lebar dan volume dia ada. Setipis apapun dia, itu 3 dimensi. Jadi jangan bayangkan kalau misalkan kertas semua itu wujud 3 dimensi. Nah, sekarang seperti bakteri misalkan itu aja 3 dimensi, ya kan? Ala kuliah. Oke. Maka dengan definisi dengan dan aradhi khas. Aradhi khas itu ya tadi itu penyair. Aradhi itu pokoknya niteninya, link niteni. Aradhi adalah yang kalau diangkat itu mafhum tidak berubah. Ya, misalkan penyair, manusia adalah hewan penyair. Kalau dia bukan penyair, dia tetap manusia enggak? Tetap, berarti itu aradhi. Manusia adalah hewan yang tertawa. Maka
Maka tertawa itu ketika diangkat, dinafikan, manusia tetap manusia enggak? Tetap manusia, berarti aradhi. Nah, itu bisa digunakan untuk definisi aradhi khas ya. Karena ada juga aradhi am, aradhi tapi sifatnya umum kayak jenis, tapi bisa dinafikan. Jadi dengan definisi dengan jenis dekat dan aradhi khas. Bahkan sebagian pendapat mengatakan dengan aradhi khas saja cukup untuk disebut rasam, tam. Misalkan kita mengatakan manusia adalah yang penyair, ya kan? Benar untuk membedakan manusia dengan yang lain. Tapi dia bukan zatnya, bukan zatnya manusia, bukan zatnya mafhum manusia. Dan yang keempat adalah rasmun naqis, gambaran tidak sempurna, definisi dengan aradhi khas saja, nggak pakai jenis. Itu yang tadi saya bilang, aradhi khas. Jadi ada 4, ada hatun tam, hatun naqis, rasmun tam, rasmun naqis. Ada batasan sempurna, ada batasan tidak sempurna, ada gambaran sempurna, ada penggambaran, bukan gambaran, penggambaran sempurna, ada penggambaran tidak sempurna. Itu disebut dengan had dan rasam yang mewakili 4 bentuk definisi. Nanti kalau panjenengan mau mendefinisikan sesuatu, yang paling afdal ya panjenengan bisa menemukan mafhum dzatinya, yaitu paling definisi yang paling valid ya. Tapi kalaupun tidak, hanya untuk sekedar membedakan, ya panjenengan bisa menggunakan rasmun tam atau rasmun naqis. Biasanya kalau sama anak-anak, seringkali orang tua mengajarkan logika pada anak-anak biasanya menggunakan rasmun, karena biasanya untuk hadun itu nggak sampai mereka itu. Maka rasmun itu kita biasanya gambarkan ke dia perbedaan manusia dengan yang lainnya. Misalkan manusia adalah hewan yang tukang cukur, misalkan boleh. Tukang cukur itu termasuk apa? Aradhi khas. Aradhi khas, karena kalaupun tukang cukur itu dinafikan, mafhum tukang cukur itu dinafikan, tetap manusia, maka aradhi khas. Dan yang tukang cukur itu hanya manusia, maka khas. Aradhi karena bisa terangkat, khas karena hanya nau itu yang memiliki aradhi seperti itu. Ala kulli hal, tentunya saya tidak akan tega untuk melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Ini hanya berbicara masalah kewajiban syar'i untuk saya sampaikan kepada jenengan cara berlogika yang sebenarnya simpel aja, bahwa panjenengan sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan makhluk yang lain, manusia yang lain. Kemudian dalam interaksi itu pasti ada transfer informasi, transfer maklumat. Panjenengan memindahkan apa yang jenengan pahami kepada orang lain. Maka dalam perjalanan kehidupan manusia secara komunikasi antar manusia itu seringkali mengalami kendala. Kendalanya adalah kita tidak punya kemampuan melakukan telepati dengan orang lain. Merem ngono ya, wong liya paham, kita nggak bisa. Maka kita mencari cara, mencari wasilah, alat untuk bisa mentransfer apa yang kita pahami itu pada orang lain. Maka kita mulai mencari-cari mafhum. Itu PR pertama, itu mencari mafhum yang cocok itu apa ya, yang kira-kira bisa membatasi, paling nggak hadun tam lah, atau mungkin hadun naqis misalkan, cari seperti itu. Nah nanti masih ada PR lagi dengan PR-nya apa? Mencari kata-kata yang tepat untuk mewakili mafhum yang ada di otak panjenengan semua. Maka nanti, padahal pernah kita bahas itu, ingat ya, ada lafadz mustarak, ada lafadz manqul, ada lafadz majas. Nah, itu pernah, meskipun saya yakin juga sekarang udah pada lupa ya.
ada apa namanya, satu lafaz dengan banyak makna atau banyak lafaz dengan satu makna, ada lafaz satu dengan banyak makna tapi terjadi perpindahan secara bertahap. Misalkan lafaz sholat dulu artinya doa, sekarang orang dengar sholat maknanya sudah sholat dengan apa, ritual keagamaan dengan cara-cara tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seketika panjenengan dengar kata sholat, panjenengan langsung larinya ke sholat ruku sujud itu, meskipun sholat itu bimana doa ya. Maka nanti di situ dilihat ada siaknya, seperti majas juga ada alur yang harus panjenengan pahami untuk bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Allah itu adalah seperti ini. Itu lihat dengan melihat kalau dalam bahasa Arab namanya asyak atau alur pembicaraan panjenengan. Misalkan kita sedang membicarakan mengenai seorang pahlawan dalam peperangan pada zaman Rasulullah, kemudian kita mengatakan dan saat itu keluarlah sang singa mengendarai kudanya atau menunggang kudanya. Kata menunggang kuda merupakan korina, merupakan indikasi bahwa yang dimaksud dengan singa itu adalah manusia pemberani. Nah, itu yang harus panjenengan nanti pelajari di dalam mantik. Jadi ketika panjenengan bicara itu tidak asal bicara dan juga tidak ngobrol-ngobrol. Kan seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang bicara itu ngobrol-ngobrol, padahal yang dimaksud cuma itu aja, meh tekan itu aja, tekan itu, muter ke sana, muter kemari. Orang khutbah Jumat juga kadang gitu kan, ada yang panjang tapi itu aja, muter, meh tekan balik nih. Itu karena tidak efektif. Kita juga tidak mengklaim cara berpikir kita sudah efektif ya, karena Syekh Ridho Mulfar juga mengatakan bahwasanya orang belajar mantik tidak mesti kemudian pikirannya itu jadi mantiki, orangnya jadi logis, belum tentu. Karena itu karena ilmu mantik itu kan alat ya. Sebenarnya orang yang bisa mengolah sawah itu orang yang bisa mencangkul atau orang yang punya cangkul bagus? Bisa mencangkul, dia menggunakan cangkul, berusaha menggunakan cangkul, melatih menggunakan cangkul, itu orang yang bisa mencangkul. Panjenengan beli cangkul yang mahal sekalipun, kalau cuma ditaruh kemudian dinene, itu nggak bakal pernah menghasilkan sesuatu. Makanya mantik itu definisinya apa? Alatun qanuniyatun taqsim mura'atuha adzihna 'anil khata'i fi tafkir. Mantik itu adalah alat yang berisi undang-undang berpikir yang akan menyelamatkan dari kesalahan berpikir. Apanya yang menyelamatkan? Mura'atuha, perhatian dan disiplin panjenengan terhadap ilmu itu yang akan menyelamatkan. Banyak orang yang belajar bahasa Arab tapi dia tidak bisa bicara bahasa Arab. Banyak orang bicara bahasa Arab. Banyak orang yang hafal tasrif, sorof itu, wazan atas itu wazan ya. Dan orang itu nggak mudah ya. Masa kelas tau mungkin yang paham sama Mas Faizi yang pernah mondok. Jadi wazan tasrif misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Kalau yaf'ulu ya uf'ul, la taf'ul, maf'alun mif'alun itu apal. Wazannya apal semua. Tapi ketika nggak bisa bicara. Saya pernah cerita juga, saya punya teman dari Turki, dia itu udah khatam kitab Nahwu Shorof itu udah berapa, pokoknya banyak kitab lah, tapi dan selama bertahun-tahun, tapi dia nggak bisa bicara bahasa Arab, sementara ada teman yang lain itu dia bicara bahasa Arab dengan orang Arab, itu orang Arab aja kagum, Nahwu Shorofnya pas. Tapi ketika ditanya kenapa ini dibaca A, I, U, kenapa ini marfu, mansub, nggak tahu. Pokoknya enak aja gitu. Pokoknya kalau apa salah itu nggak enak aja di telinga itu. Saya jadi ingat kata-katanya Gus Mustafa Bisri. Beliau mengatakan
Kalau saya itu nggak perlu dalil lah. Untuk nahwu itu nggak perlu dalil. Di saat orang itu bengak-bengok kembali ke Quran, mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya, Gus Mus mengatakan saya bosan lah udah berdalil. Pokoknya gampang tuh. Kalau Ja'a Zaidan itu salah. Ja'a Zaidan itu salah. Butuhnya Ja'a Zaidun. Kenapa? Dalilnya mana? Nggak perlu dalil. Nah kok tahu? Rungokke ra enak. Dirungokke ra enak. Karena kata beliau sambil berseloroh itu. Karena ilmu saya itu udah malakah. Nah, itu udah menyatu. Jadi nggak perlu dalil itu. Ya. Ya kita mencintai Ahlul Bait juga nggak perlu dalil sebenarnya. Karena kita udah yakin bahwasanya Ahlul Bait selalu lebih tahu daripada orang luar, gitu aja sebenarnya. Ya. Ala kulli hal. Nantilah insyaallah kita bahas mengenai isu-isu yang saat ini viral, tapi tidak dalam format reaksi. Kita bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang seenaknya bicara di stasiun TV nasional lagi. Itu fitnah yang sangat luar biasa, tapi saya tidak akan menjawab itu dalam bentuk reaksi atas itu. Ya, banyak teman-teman lah, para ustadz kita juga sudah menjawab di YouTube kan, di YouTube dan di beberapa platform yang lain. Jadi ada hatun tam, hatun nakis, ada rasmun tam, rasmun nakis. Saya kira itu saja. Selanjutnya kita akan kembangkan dengan pertanyaan atau tanya jawab insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli